Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap semoga semua tetap dalam keadaan sehat ya. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tema 2 subtema 3 bersatu kita teguh. Kita selalu menggunakan kata-kata sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jenis kata dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kata baku dan kata tidak baku. Kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Sumber utama dari kata baku adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku biasanya dipakai dalam situasi-situasi resmi, seperti dalam perundang-undangan, rapat resmi, dan surat dinas. Kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Kata tidak baku biasanya sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ketidakbakuan suatu kata bukan hanya ditimbulkan oleh salah penulisan, namun dapat juga disebabkan oleh kesalah pengucapan dan penyusunan suatu kalimat yang tidak benar. Berikut, Ustazah kasih contoh kata tidak baku dan contoh kata baku. Perhatikan ya anak-anak. 1. Contoh kata tidak baku, di situ tertulis nasihat menggunakan Contoh kata bakunya yaitu nasihat menggunakan huruf I ya anak-anak. 2. Apotik. Contoh kata bakunya yaitu apotek menggunakan Contoh kata tidak baku cuman. Contoh kata bakunya cuma. Contoh kata tidak baku gubuk menggunakan G. Contoh kata bakunya gubuk menggunakan K. Contoh kata tidak baku jadwal. Contoh kata bakunya yaitu jadwal. Allah SWT menciptakan makhluk hidup yang ada di dunia ini sangat beraneka ragam, dengan berbagai ciri khasnya yang tidak dimiliki oleh satu sama lainnya. Adaptasi yang dilakukan makhluk hidup bertujuan agar dapat bertahan hidup dari kondisi lingkungan yang mungkin kurang menguntungkan. Beberapa jenis hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan cara mengubah tingkah laku. Cara ini selain untuk mendapatkan makanan, juga untuk melindungi diri dari musuh atau pemangsa. Beberapa cara hewan tersebut diuraikan sebagai berikut ini. 1. Cicak. Cicak akan memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya jika dalam keadaan terdesak. Walaupun ekor cicak putus, nanti akan tumbuh lagi. Kemampuan cicak dalam memutuskan ekornya ini disebut dengan nama autotomi. 2. Bunglon. Ciri khusus dari bunglon mampu mengubah warna kulit tubuhnya sebagai suatu tanggapan terhadap perubahan suhu dan cahaya yang ada di sekitarnya. Dengan kemampuan inilah, kulit bunglon bisa berubah sesuai dengan apa yang ada di sekitarnya. Dengan warna kulit yang mampu berubah-ubah, maka keberadaan dari bunglon sulit diketahui oleh makhluk hidup lainnya. Kemampuan merubah warna kulitnya disebut dengan mimikri. 3. Kelelawar. Kelelawar mampu memancarkan bunyi yang memiliki frekuensi tinggi melalui mulut atau hidungnya. Bunyi yang dihasilkan tersebut nantinya dipantulkan ke benda-benda, misal pada cabang pohon atau bisa juga ke serangga. Kemampuan ini disebut dengan ekolokasi. 4. Unta. Pada punggung utama terdapat bagian yang mengembung di mana bagian ini berisi lemak yang disebut dengan punuk. Lemak adalah cadangan makanan, sehingga unta mampu bertahan hidup selama beberapa hari tanpa ia makan dan minum. 5. Bebek. Bebek memiliki kaki yang berselaput. Fungsi dari kaki yang berselaput ini untuk pergerakan di air menjadi lebih mudah dan lebih leluasa. Selain memiliki kaki yang berselaput, bebek juga memiliki paruh yang bentuknya khusus untuk mencari makan di dalam air dan di lumpur. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila. Bunyi sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama adalah
bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. 3. Persatuan Indonesia. Lambang dari sila ketiga adalah pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang dari sila keempat adalah kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang dari sila kelima adalah padi dan kapas. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Lambang dari sila ketiga adalah pohon beringin. Makna dari pohon beringin adalah besar, kuat, dan teduh, sehingga dapat menaungi banyak orang. Sila ketiga Pancasila mengandung nilai pokok tentang persatuan dan kesatuan. Rasa persatuan dan kesatuan Indonesia wajib kita jaga agar tidak terjadi perpecahan antar suku bangsa, yaitu dengan cara menjalin dan menciptakan rasa persatuan dan kesatuan. Dapat kita mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, untuk tugas anak-anak hari ini yaitu menyebutkan 5 nilai-nilai pokok yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.